Ya, kali ini kita akan melakukan praktikum FTP dan juga mail server. Tetapi yang pertama kita akan menjelaskan tentang FTP server terlebih dahulu. Ya, dimana ini ada praktikum ke-8 FTP server. Ya, praktikum 8 ini tujuannya untuk memahami fungsi dari FTP server dan cara kerjanya, terus memahami perintah terkait FTP, mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Terus pengertian FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke service internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer download atau mengirimkan file ke server atau upload. Ya, ini istilahnya mengirimkan file komputer atau download atau mengirimkan file yaitu upload. Terus untuk perintah dasar FTP, koneksi FTP server dari PC client adalah FTP alamat server. Terus untuk melihat direktori server, dir menggunakan untuk mengupload file dari PC client ke server, put nama file, terus mendownload file dari server ke PC client, get nama file, keluar dari koneksi FTP server yaitu quit. Terus kita masuk ke percobaan. Pada skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema seperti berikut. Ya, ini kurang lebih seperti yang kemarin, hampir sama, cuma kita akan menggunakan simulasi FTP server yang kita coba kali ini. Terus ini skemanya untuk jaringan simulasi jaringan FTP server. Terus yang pertama, lakukan percobaan buat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 434343.2. Ya, kita coba untuk simulasikan dulu. Kita masukkan semuanya dari PC1. Kita cek terlebih dahulu, kita ping 434343.2. Ini sudah berhasil, sudah tersambung untuk PC1. Terus PC4 kita samakan juga, ping 43434342. Ya, sudah tersambung juga. Untuk laptop kita coba ping juga 434343.2, juga sudah tersambung untuk laptop. Untuk smartphone kita ping juga. Ya, setelah itu nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba, password coba dengan successful seperti tampilan berikut. Ya, tampilannya nanti akan seperti ini. Masuk ke FTP server. FTP-nya ini servisnya kita on kan, terus menggunakan coba, username coba dengan password coba. Kita input di situ password dan email, password, username dan passwordnya. Terus kita write, read, delete, rename, dan juga list kita centang semua. Terus kita add.
pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1.txt teks dengan isi seperti gambar berikut. Nah, kita coba di text editor, kita masukkan ini isi pesan dari PC1. Setelah itu kita save, lalu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Ya, kita coba di command prompt. Sudah ada di sana. Buat koneksi ke FTP server 43434342 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Passwordnya sudah login, kita masuk put pesan pc1.txt. Ya, ini file sudah terupload. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Ya, sudah masuk. Terus pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5, lalu kita coba download file pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Kita menggunakan perintah get. Ya, sudah kita download. File yang sudah download di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Ya, ini dari pesan PC1 masuk, sudah masuk di laptop.
Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke praktek untuk di mail server. Ya, kembali lagi kita lanjut ke praktikum yang selanjutnya, yaitu praktikum mail server, lanjutan dari praktikum FTP server yang sudah kita lakukan tadi. Ya, untuk praktikum mail server ini tujuannya untuk memahami fungsi dari mail server, terus mengenal protokol mail server, mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Terus dasar teori mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Ya, fungsi mail server berfungsi sebagai mengatur atau menerima dan menyeluruh respon atas email yang masuk. Dan tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Lalu web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Terus ada protokol email, ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email, yaitu SMTP Simple Mail Transfer Protocol, terus ada POP3, Pop Office Protocol V, dan IMAP. Untuk SMTP sendiri lebih banyak untuk menampung data serta mengirimkan email. Terus untuk protokol POP3 ini lebih banyak untuk mengirimkan, memudahkan user untuk membaca email. Ya, kita lanjut langsung ke percobaan skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server sendiri di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Seperti ini, sama, kurang lebih sama. Terus untuk langkah percobaannya, buatlah skema jaringan gambar di atas, dan nah ini ada skemanya seperti ini, gambar skemanya kurang lebih sama seperti yang ada di FTP dan juga web server. Jadi kita buat skema dulu, terus pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1 dan mail server 43.43.43.4. Tambahkan entry DNS mailku.com pada DNS server seperti gambar berikut. Ya, itu untuk percobaan yang kedua, maksud saya, langkah kedua maksud saya. Ya, kita masuk untuk ke skema dulu. Kita gambarkan dulu. Kita ping terlebih dahulu apakah sudah tersambung. Ya, sudah tersambung untuk PC 1, terus PC 4, PC 4 kita ping juga untuk PC 4, ping 43.43.43.4 sudah tersambung juga. Laptop kita ping juga 43.43.43.4 sudah tersambung. Smartphone ping 43.43.43.4 tersambung juga, sudah tersambung.
Terus kita tambahkan entry DNS mailku.com pada DNS server seperti gambar berikut. Ya, gambarnya seperti ini akan kita sambungkan pada DNS server. Ya, seperti ini. Tipenya AA record. Kita jangan lupa di on kan DNS servernya, terus addressnya 434343.4. Terus pada PC 1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti gambar berikut. Kita coba jalankan perintah ns lookup mailku.com. Ya, sudah masuk di server address dari mailku.com. Name addressnya sudah masuk di servernya. Terus di laptop juga kita jalankan perintah ns lookup mailku.com. Ya, sama seperti PC 1 tadi juga sama. Terus pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Ya, kita aktifkan server email, terus kita buat akun, 2 buah akun maksud saya. Ya, kita masukkan user 1 dan user 2. Untuk ya SMTP service POP3 kita on kan. Terus step ke-5 pada PC1 kita konfigurasikan aplikasi email klien dan coba mengirimkan email dari user 1 PC1 ke user 2 atau laptop. Seperti gambar berikut, kita coba mengirimkan email. Configure dari user 1. Kita kirimkan pesannya subjek dari ya ini untuk PC 2 karena kita di PC 1 maksud saya, untuk PC maksud saya untuk laptop user 2 maksud saya. Tes kita subjeknya kita tes 1. Ini pesan dari PC 1 kita kirimkan ke laptop. Lalu kita configure aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol right shift seperti pada gambar berikut. Ya, gambarnya seperti ini. Kita masuk ke laptop, ke email, konfigurasi emailnya sudah ada.
kita cek rejifnya. Ya, subjeknya sudah terkirim, sudah diterima maksud saya. Pada aplikasi email klien di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Nah, kita reply email yang tadi, kita balas pesannya. Terima kasih, email kamu sudah terkirim. Kita cek di PC1 apakah emailnya sudah masuk. Ya, sudah masuk. Terima kasih, email kamu sudah terkirim. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.